Salam selamat citizen semua, jumpa lagi di channel Agung K3 ku. Kali ini kita akan membedah sebuah kecelakaan forklift yang terekam pada CCTV. Nah, sebelum gue membedah kecelakaan forklift tersebut, silakan citizen untuk nge-like channel ini, nge-subscribe channel ini, dan juga untuk di komen channel ini agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Citizen semua, kadang di internet ya, di Instagram, di Facebook, berseliweran banyak sekali kecelakaan-kecelakaan. Yang mana sebenarnya info biasanya kalau di Instagram atau di Facebook ya infonya hanya video itu aja gitu. Tapi untuk pelajaran apa yang kita bisa ambil ya kadang masih minim. Nah, gue juga nemu sebuah video di Instagram tentang sebuah kecelakaan forklift. Nah, kecelakaan ini sih gue nggak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ya, dan gue turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi pada korban. Nah, video yang gue buat ini semata-mata hanya untuk membedah dan semoga ada pelajaran yang kita bisa ambil sehingga kita bisa terhindar dari kecelakaan yang sama di tempat kerja. Videonya hanya 9 detik, citizen semua. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Silakan, gua akan putar video ini 3 kali dan silakan menurut citizen apa penyebabnya ya dan bagaimana kita bisa untuk mencegahnya. Oke, kita lihat videonya dulu. Gimana? Sudah jelas? Kalau misalnya belum jelas, coba gue putar lagi. Gue putar lagi nih yang ketiga sambil gue jelaskan apa yang gue lihat ya. Baik, itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam rekaman sebuah CCTV. Ya tentunya gue turut berduka cita terhadap korban yang mendapatkan kecelakaan. Channel ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan korban, menjelek-jelekan perusahaan. Channel ini ya, terlebih untuk konten ini bermaksud untuk menggali penyebabnya apa, kemudian kita bisa mengambil pelajaran, mengambil action plan agar kecelakaan serupa tidak terjadi di tempat kita. Ya, gimana citizen semua? Apakah sudah dapat kira-kira penyebabnya apa? Dan juga kemudian action plan-nya apa? Coba kita analisa bersama ya citizen semua ya. Pada rekaman CCTV 9 detik ini, kita bisa melihat sebuah forklift. Kalau dilihat dari tipenya ya, itu forkliftnya kita bisa sebut sebagai counterbalance, dimana forklift tipe counterbalance ini dia memiliki garpu, kemudian kabin ya dengan tempat duduk yang mengarah ke garpu. Kemudian di belakangnya itu ya di bagian belakang ya, bumper belakang itu kalau diperhatikan baik-baik sebenarnya itu adalah pemberat. Sehingga ketika forklift itu mengangkat barang tinggi, si pemberat itu menahan agar tidak jatuh. Nah, itulah kenapa namanya disebut counterbalance gitu. Jadi kalau counter itu membalas ya, balance itu adalah keseimbangan. Jadi membalas keseimbangan artinya kalau kita bebankan satu sisi, dia akan membalas ya, menyimbangkan di sisi yang lain di titik yang bumper belakang tersebut. Citizen semua, kalau kita bandingkan kecepatan antara pejalan kaki yang berjalan di belakang forklift ya, yang masih terpantau CCTV, dengan kecepatan si forklift itu sendiri, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya forklift itu lebih cepat daripada si pejalan kaki. Nah, untuk pejalan kaki yang gua tahu kecepatannya itu sekitar 2-5 km per jam. Sementara forklift itu sendiri kalau gue lihat di CCTV itu gue mengasumsikan kecepatannya lebih dari 10 km per jam ya. Nah, berapa sih standar kecepatan dari forklift? Kalau di Indonesia kan ada Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut ya. Cuman sayangnya di Permenaker 8 tahun 2020 itu tidak disebutkan secara spesifik berapa sih kecepatan yang diperbolehkan. Di pasal 74 ayat 3 itu disebutkan bahwasannya
Pengoperasian untuk pesawat angkut yang tenaga penggeraknya motor bakar harus dijalankan dengan aman sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Jadi tidak menyebutkan secara spesifik ya. Padahal kecepatan itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan dari forklift itu sendiri. Tuh. Kalau menurut gua kecepatan 10 km per jam itu cukup cepat ya. Kalau standar Eropa itu ada kecepatan maksimum itu adalah 8 km per jam. Itu yang gua tahu untuk di standar Eropa, 8 km per jam. Ya mungkin citizen semua berpendapat, kok lama banget ya di bawah 10 km per jam ya. Tuh, kalau kita bandingkan dengan motor misalnya, kita naik motor 20 sampai 30 km per jam aja itu udah merasa lambat ya. Kita naik mobil di tol aja 60 km per jam itu merasa lambat sekali gitu. Nah, yang perlu kita lebih paham di sini adalah sebenarnya untuk forklift itu bukan alat untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Forklift itu sesuai dengan Permenaker 8 tahun 2020 adalah bagian dari pesawat angkat dan angkut. Jadi fungsinya adalah lebih ke mengangkat dan mengangkut. Ya tidak bisa disamakan gitu. Tidak bisa disamakan antara motor dengan mobil gitu ya dalam hal kecepatan dengan forklift. Yang penting ketika mengendarai forklift itu adalah yang paling utama adalah barang tetap sampai ya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Itu barang juga bisa ditransportasikan dengan aman dan juga dengan tepat gitu. Itu terkait dengan kecepatan. Jadi ada faktor kecepatan di situ. Jadi yang pertama itu ada faktor kecepatan, yang kedua adalah faktor dari faktor dari si forklift yang garpunya naik sampai ke atas gitu ya. Nah, garpu forklift yang naik sampai ke atas ini dengan ketinggian, kalau menurut gua kalau kabin itu ya maksimum itu kan 2 meter ya tingginya. Kalau si garpu ini sudah sampai di atasnya berarti kan ketinggiannya sekitar lebih dari 2 meter ya, bisa 2,5 meter. Dan perlu kita pahami kalau misalnya forklift itu mengangkat barang dengan posisi tinggi, maka titik keseimbangannya itu tidak lagi berada di bumper ya, tidak lagi berada di balance ya, tidak lagi berada di penyeimbangnya gitu. Itu resikonya. Tuh, maka ketika naik harusnya tidak boleh dikendari dengan cepat. Nah, untuk menghindari tadi titik keseimbangannya pindah. Nah, ketika sampai ke 2,5 meter, seharusnya si operator itu mengurangi kecepatan. Nah, bagaimana cara mengurangi kecepatannya? Nah, nanti kita akan bahas di bagian action plan-nya ya. Nah, kemudian faktor yang lain yang gua lihat adalah perilaku mengemudi dari si operator. Karena operator ya gue sekali lagi gue turut berduka cita untuk operatornya ya. Semoga beliau dalam keadaan sehat untuk sekarang. Nah, si operatornya sendiri dia melakukan tindakan manuver yang sangat tiba-tiba. Nah, itu menambah ketidakseimbangan dari forklift gitu. Jadi titik seimbangnya udah masih garpu di atas, dia melakukan manuver tiba-tiba, ya udah itu sudah pasti titik keseimbangannya akan pindah dan akhirnya tumbang. Dan yang gua sorot lagi dalam kecelakaan ini adalah operator forklift tidak menggunakan seat belt ya. Nah, padahal seat belt ini sangat penting. Karena kalau terjadi apa-apa gitu, karena kalau misalnya tumbang, kalau misalnya forklift menabrak, seat belt itu menahan agar si operator itu tetap di kursi, di mana itu adalah titik paling aman dia. Itu termasuk ketika misalnya ada barang jatuh dari atas ya. Ketika barang jatuh dari atas itu paling aman adalah berada di dalam kabin forklift. Sepanjang forkliftnya itu ada top railnya ya, ada pelindung sisi atasnya. Seperti itu. Dan kalau misalnya dia nggak pakai seatbelt ya risikonya keluar dari forklift dan akan bisa kejepit forklift atau kejepit barang. Di beberapa kasus gue menemukan adanya perilaku dari operator ketika si forklift itu ingin menabrak sebuah barang gitu, tembok, menabrak forklift lain, menabrak barang gitu. Nah, ada perilaku operator forklift itu kakinya keluar dari kabin forklift. Nah, ini tentu bahaya gitu. Gue mengerti maksud dari operator forklift itu mungkin menahan agar barang forklift atau dinding itu tidak menabrak ke forklift itu. Nah, tapi yang perlu dipahami di sini adalah sebenarnya kaki dari operator itu tidak lebih kuat daripada forklift sendiri gitu. Meskipun kecepatannya hanya 10 km per jam, tapi kan dia
memiliki beban yang jauh lebih berat gitu. Jadi sehingga daya dorongnya tuh jauh lebih kuat daripada kemampuan daya tahan kaki kita. Sehingga ketika mengendarai forklift itu jangan sampai sekali-kali kita mengeluarkan mengeluarkan anggota tubuh kita keluar dari forklift. Jadi menurut gua tuh ada 4 faktor yang mengakibatkan kecelakaan ini bisa parah. Yang pertama adalah dari kecepatan forklift, yang kedua dari ketinggian garpu, yang ketiga adalah dari manuver forklift yang bergerak secara tajam ya, berbelok secara tajam. Yang keempat adalah perilaku operator yang tidak menggunakan seat belt. Nah, bagaimana untuk membahas action plan-nya gitu? Gimana agar kecelakaan ini tidak terjadi di tempat kita? Yang perlu gue ingatkan di sini adalah hierarki pengendalian bahaya. Dalam apapun itu kecelakaannya, apapun itu resikonya, yang paling kita dahulukan adalah prinsip pengendalian bahaya. Yang pertama adalah eliminasi gitu. Nah, eliminasi ini sebenarnya adalah bukan mengganti ya. Eliminasi ini adalah tidak menggunakan forklift sama sekali. Bisa nggak kita nggak usah menggunakan forklift sama sekali? Ya pastinya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita tidak menggunakan forklift, maka akan ada bahaya lain yang lebih bahaya. Misalnya operator disuruh ngangkat-ngangkat barang yang jauh lebih berat daripada badannya. Kalau pakai forklift kan enak ya. Operator tinggal duduk di kursi, kemudian memainkan joypad, kemudian naik turun gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak pakai forklift, dia ngangkat manual, itu tentunya bahaya. Belum lagi dia harus transport ke rak gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi harus menggunakan forklift atau harus menggunakan alat. Yang kedua adalah substitusi. Nah, substitusi sebenarnya si forklift ini bisa kita ganti dengan namanya alat AGV. AGV itu adalah Automated Guided Vehicle, di mana AGV ini adalah forklift ya, sejenis forklift yang bisa bergerak otomatis. Dia itu kayak robot, dia membawa barang dan dia bisa menggerakkan barang secara horizontal dan vertikal. Dia kecepatannya ya sangat rendah dan dia dilengkapi dengan sensor-sensor. Kalau misalnya ada orang di dekatnya ya dia akan berhenti bergerak. Ya, itu aman gitu. Hanya saja di Indonesia ini belum banyak yang menggunakan. Dan biaya instalasinya juga lebih mahal ya. Ya gue nggak tahu ke depannya mungkin teknologi ini akan lebih marak dipakai ya, sehingga kecelakaan seperti ini tidak akan ada lagi. Ya cuman untuk saat ini di mana forklift itu masih banyak digunakan, maka eliminasi itu tidak bisa diterapkan, substitusi juga sangat sulit diterapkan. Dan yang paling mungkin adalah engineering control atau aspek teknikal ini. Jadi aspek teknikal ini bisa masuk dari kecepatan forklift ya. Jadi kita bisa mengkontrol kecepatan forklift ya. Jadi kita bisa memasukkan limit pada pedal gas forklift. Ya, artinya pedal forklift itu tidak bisa diinjak untuk kecepatan lebih dari 10 km per jam gitu misalnya. Atau pedal forklift bisa diinjak sedalam mungkin gitu. Cuman putarannya ya, putaran motornya itu kita kendalikan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi kecepatan ketika garpu itu naik. Ya, tadi kan yang gue bilang faktor kedua adalah garpu naik ya dengan kecepatan yang tinggi kan ya. Jadi sebenarnya kita bisa kontrol ya, kita bisa pasang sensor di mas ya atau di dudukan garpu. Nah, ketika si garpu itu naik dengan ketinggian tertentu, harusnya kecepatan itu bisa turun secara otomatis. Nah, turun secara otomatis ini merupakan elemen yang penting ya, karena tidak perlu mengandalkan operator. Turun secara otomatis. Nah, yang gua tahu ya best practice-nya itu adalah kita bisa menaruh sensor di ketinggian 50 cm. Nah, ketika ketinggian 50 cm itu kecepatan bisa berkurang, kita bisa set kecepatan itu hingga ke 2 km per jam. Artinya sangat amat pelan. Dengan sensor seperti itu, otomatis operator itu ketika lagi berjalan, itu pasti akan menurunkan garpunya. Dia nggak akan mungkin naikin, karena akan lama banget kalau misalnya garpu itu naik di atas 50 cm atau setengah meter. Jadi itu ya, jadi engineering control kita bisa memasukkan yang pertama adalah limit speed-nya, kemudian juga sensor untuk ketinggian dari garpu. Nah, yang ketiga juga bisa kita masukkan kontrol untuk seat belt ya. Jadi seat belt itu kayak di mobil-mobil menengah ke atas ya, itu kan sebenarnya sudah ada sensor ketika si forklift itu tidak digunakan dengan
seatbelt yang terpasang. Nah, itu bisa forklift itu tidak bisa jalan ketika seatbeltnya tidak terpasang. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga untuk aspek teknikal. Nah, untuk aspek organisasional, jadi aspek organisasional ini lebih ke training, prosedur, ke manajemen. Nah, ini juga perlu dilihat ya, karena kita tidak bisa semena-mena menyalahkan operator, karena saya yakin ada aspek manajemen di sini yang juga berperan dalam kecelakaan. Dan kita kembalikan kepada hierarki pengendalian bahaya ya. Pertama eliminasi, substitusi, yang kedua ada engineering control, yang tadi udah kita bahas di bagian technical. Nah, yang keempat adalah administrative control yang sebenarnya mau kita bahas di sini di tahap organisasional. Nah, di tahap organisasional yang perlu kita lihat adalah yang pertama, apakah ada protap ya? Apakah ada prosedur dalam pengendaraan dari forklift? Ya, berapakah kecepatan yang terus dalam prosedur tersebut? Nah, kalau misalnya nggak ada, tentunya kita bisa membuat action plan untuk membuat prosedur ya yang berisi lengkap gitu. Apakah kecepatan dari sisi kompetensi operator, kemudian dari sisi checklist ya gitu. Yang selanjutnya untuk untuk tahap organisasional ini adalah dari sisi training ya, dari sisi training operator. Nah, sebenarnya si operatornya sendiri apakah sudah memiliki kompetensi yang sesuai. Dalam hal ini kalau forklift kan dia harus memiliki SIO ya, surat izin operasi gitu. Kalau operator forklift ini dia tidak memiliki SIO dan dia mengendarai forklift ini atas inisiatif dia, maka silakan untuk melakukan tindakan disipliner. Karena ini adalah perbuatan melanggar hukum. Jadi kita bisa kasih surat peringatan ke dia. Dan safety itu ya, keselamatan itu merupakan hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi kalau yang ada seperti ini ya, ini harus kita berikan SP menurut saya. Ini harus tegas dikasih SP agar teman-teman yang lain itu mendapatkan pelajaran itu. Jangan sekali-kali mencoba menggunakan forklift tanpa memiliki SIO. Lain halnya kalau misalnya si operator forklift itu dia tidak memiliki SIO tapi disuruh oleh manajemen. Nah, ini kasus yang lain. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, berarti si manajemennya yang harus diperiksa. Manajemennya yang harus kita berikan penyadaran ya, harus berikan briefing terkait dengan konsekuensi hukum yang bisa diterima ya. Bahkan kalau misalnya menyebabkan kematian ya dari kasus forklift ini, kemudian temukan bahwasannya manajemen itu nggak memberikan pelatihan kepada si operator forklift, ya ini konsekuensinya hukum, konsekuensinya itu bisa dipenjara. Jadi sebelum terjadi hal yang rumit seperti itu, maka dari sekarang dikasih tahu ke manajemen, jangan sekali-kali nyuruh operator forklift tanpa SIO. Nah, tentunya akan sangat berbahaya buat mereka. Yang selanjutnya terkait dengan organisasional adalah rambu-rambu ya. Kita bisa memasang rambu-rambu untuk memperingatkan operator agar mengurangi kecepatan ketika berbelok, agar mengurangi kecepatan ketika menaikkan garpu. Tuh, sehingga operator itu akan tetap aware dan belajar gitu ya, belajar agar kecelakaan yang ini nih ya tidak akan terulang lagi. Nah, kemudian terkait dengan organisasional juga kita bisa lihat inspeksinya ya, inspeksi si forklift ya. Karena apa? Karena takutnya ada pengaruh juga dari kondisi forklift yang tidak layak ya. Misal dia kalau kita lihat di CCTV kan berbelok dengan sangat tajam ya. Ya bisa jadi dia berbelok dengan tajam itu karena memang setirnya itu terlalu berlebihan dalam merespon perintah dari kita. Bisa jadi itu. Jadi harus diperiksa apakah ada checklist yang dilakukan setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya tadi kita udah ngebahas technical, kita udah ngebahas organisasional. Nah, yang ketiga kita akan ngebahas secara person ya, secara orang. Ya kalau kita lihat memang untuk orang itu ya, itu kan dia melakukan unsafe act ya, dan unsafe act itu adalah porsi kecelakaan paling besar ya. Jadi unsafe act itu menyebabkan kecelakaan paling besar. Dari satu kecelakaan itu kalau menurut teori 88% kecelakaan itu disebabkan oleh unsafe act, 10% disebabkan oleh unsafe condition, dan 2% disebabkan oleh keinginan dari Allah, keinginan dari Tuhan. Nah, oleh karenanya aspek dari persen ini tidak bisa kita tutup mata ya. Kita harus evaluasi juga nih terkait dengan persennya. Nah, pertama terkait dengan persen ya, terkait dengan orang yang perlu kita ketahui adalah kondisi tubuh dia. Dalam arti apakah dia menggunakan obat-obatan, menggunakan alkohol, menggunakan narkoba, kita harus evaluasi.
gitu. Kita harus lakukan tes. Jangan sampai orang-orang yang dalam kondisi tidak prima ya, apalagi sampai ngobat, apalagi sampai mengkonsumsi alkohol itu bekerja di tempat kita. Ya kalau misalnya orang seperti itu masih bekerja di tempat kita, ya ini mah kita tunggu aja kecelakaan selanjutnya. Dan kita harus, kalau misalnya ditemukan dia menggunakan obat-obatan terlarang atau misalnya dalam pengaruh alkohol, ya maka kita harus evaluasi lagi nih, balik lagi ke organisasional, balik lagi ke protapnya. Apa sih protap ya? Apa sih tindakan kita untuk mengecek si operator agar mengendarai forklift itu dalam kondisi dia prima. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan apakah dia sakit atau enggak ya, apakah dia lelah atau enggak. Tuh, karena memang operator forklift ini kadang ya dengan aktivitas yang itu aja ya, itu kadang menyebabkan dia ngantuk. Jadi kalau ngantuk ya takutnya dia banting setir sehingga mengakibatkan tadi belok yang teramat tajam itu ya, banting setir. Kemudian kita tanya aktivitas yang dilakukan sebelum ini apa gitu, aktivitas kemarin apakah dalam kondisi lelah atau enggak. Nah ini juga kita harus tanya. Jadi tadi pertama terkait dengan alkohol, yang kedua terkait dengan kelelahan yang kita harus tanya, kemudian ketiga kita juga harus nanya dia gitu ya, atau nanya teman-temannya, apakah memang ini adalah perilaku yang sering dia lakukan. Kalau misalnya ini adalah perilaku yang sering dia lakukan ya, dengan mengangkat garpu tinggi, berjalan dengan cepat, kemudian belok secara tiba-tiba, kalau misalnya dia sering melakukan ini ya, maka kita perlu evaluasi lebih menyeluruh gitu. Kok bisa-bisanya dia melakukan ini tapi tidak ada yang negur. Jadi harus, kalau memang ini perbuatan yang salah, ya harus ada yang berani negur gitu. Jangan sampai orang safety-nya aja yang berani negur, tapi teman-temannya juga harusnya berani negur. Nah kalau misalnya teman-temannya nggak berani negur, orang safety-nya juga nggak negur, sementara protapnya itu ada, nah berarti harus kita lihat lagi budaya K3-nya. Jangan-jangan budaya K3-nya itu masih dalam tahap yang dia reaktif ya, tahap yang paling bawah. Oke, citizen semua, itu dari rekaman kecelakaan yang 9 detik kita bisa bahas kecelakaan dengan cukup mendalam ya. Insya Allah semoga bisa bermanfaat kepada citizen semua. Jika citizen semua berpendapat ada penyebab lain atau misalnya kepikiran ada action plan lain untuk mencegah kecelakaan yang sama, ya silakan komentar di bawah gitu. Nah juga jangan lupa untuk di like channel ini ya, agar lebih memberikan banyak manfaat. Gua Agung K3ku, salam selamat.